Halo Coffee Lovers, kembali lagi bersama Iko. Salam kopi enak. Apa kabar Coffee Lovers semua? Saya berharap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Nah, hari ini aku mau coffee talks atau bincang kopi mengenai cara menyeduh kopi dengan menggunakan coffee siphon. Nah, kebetulan waktu itu Esperto sedang mengadakan sebuah giveaway di Instagram dan saya berhasil memenangkan giveaway-nya, yaitu berupa Hario Coffee Siphon made in Japan asli. Nah, untuk catatan, kalian perlu tahu bahwa ini bukan sama sekali settingan ya. Sebelumnya saya juga tidak kenal sama pihak panitia dan panitia pun tidak kenal saya. Jadi, saya benar-benar membuat video momen kopi untuk mengikuti giveaway-nya. Dan ternyata jadi pemenangnya. Yeay! Dan packingannya benar-benar super aman banget karena bahan siphon ini kan dari kaca. Jadi kalau pecah, kelar sudah. Nah, mau tahu nggak penampakannya seperti apa? Oke, check it out. Wih, keren banget kan efeknya. Wih, wah ini dia barangnya ya, cukup besar juga ya. Bayangkan ini gelasku dan ini perbandingannya. Ini bahkan dapat bonus Esperto Cafe Sumatra Samundo. Keren banget loh. Nah, sebelum kita lanjut nonton video ini, pastikan kalian sudah follow Instagram mereka. Ada dua ya, Esperto Indonesia dan Esperto Barista. Mereka punya koleksi kopi yang enak-enak, apalagi single originnya. Bahkan kalian juga bisa beli di marketplace, seperti di Tokopedia, dengan link dan penampakan seperti berikut. Nah, yang dikirim ini adalah kopi dari Sumatera Barat ya. Jadi Sumatra Samundo. Saya sendiri belum tahu nih, belum pernah rasakan rasanya. Nah, ini ditulis ya, star fruit, sweet ripe, pineapple with sugar cane. Wah, dahsyat banget nih. Jadi kita harus menemukan hint rasa yang ini ya. Nah, kita langsung beralih ke Hario Coffee Siphon yang seksi ini. Mari kita cek langsung penampakannya ya. Nah, ini dia penampakan dari Hario Coffee Siphon. Serinya adalah TCA5. Kita unboxing ya. Wah, dahsyat ya. Benar-benar serius banget ini isinya. Benar-benar elegan. Nah, mari kita cek ya, apa aja sih jeroannya. Nah, ini adalah sumbunya ya, atau burnernya. Ini masih harus menggunakan bisa alkohol, mungkin yang 90% atau spiritus. Jadi modelnya kayak kompor minyak sebenarnya. Ini bisa diganti dengan gas burner ya, supaya bisa lebih cepat nantinya. Lalu di sini ada, ini ada sendok kopinya dan juga sekalian pengaduk. Jadi semuanya jadi satu tungkai atau satu batang. Nah, ini dia ya sendok takar kopinya. Di situ juga ada tulisan ya ukuran dari sendoknya tersebut. Jadi yang di bawahnya 8 gram, lalu garis di atasnya itu 10 gram. Jadi kalau malas pakai timbangan, bisa pakai ilmu kira-kira deh. Nah, bagian bawahnya bisa digunakan sebagai pengaduk nantinya. Ini adalah bagian upper chambernya. Bahannya yang jelas memang dari kaca, tapi tahan panas ya. Ini bagian penutupnya. Lalu ada bagian filternya. Bahan pembuat filternya terbuat dari metal tapi dibungkus sama kain. Penampakannya seperti ini ya, masih terbungkus rapi di dalam plastik. Nah, ini dia penampakan sekeliling dari upper chambernya. Lalu ada bagian bawah yang akan menghubungkan dengan bottom chamber nantinya. Ini ada manual booknya, ada dalam bahasa Jepang dan juga ada dalam bahasa Inggris. Nah, ini dia penampakan dari bottom chambernya. Tatakannya berupa besi ya atau metal, dan chambernya bahannya adalah kaca tahan panas. Nah, penampakannya seperti ini, seperti botol di lab kimia ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita mau mengisi dari burnernya.
Ini adalah penampakan tali sumbunya, persis seperti sumbu kompor minyak tanah. Nah, berikut penampakannya. Lalu ini penampakan dari burnernya. Ini penutup dari api pada saat nanti mau dimatikan apinya. Lalu ini adalah penahan angin supaya apinya bisa fokus ke atas. Ini ada manual booknya dalam bahasa Jepang dan juga di baliknya bahasa Inggris. Nah, ini dia ya, saya akan menggunakan spiritus yang berwarna biru. Kalian bisa beli juga di toko bangunan. Ini adalah kemasan yang 500 ml. Harganya kurang lebih 20 ribuan, bahkan ada yang di bawah 20 ribu juga. Nah, mari kita isi ya. Isinya juga setengah aja, atau maksimal 3/4, jangan penuh-penuh. Hati-hati, ini mudah terbakar loh. Kita masukkan tali sumbunya. Kita boleh tarik dikit ya tali sumbunya, tapi dikit saja, jangan terlalu banyak, nanti apinya terlalu besar. Lalu kita pasang pinggiran dari burnernya untuk menahan angin. Nah, yang jelas kita akan menggunakan kopi Sumatra Samundo dari Esperto Coffee. Kita buka ya. Kita akan menggunakan 20 gram kopi. Nah, berikut penampakan dari biji kopinya. Di sini saya akan menggunakan Latina Sulawesi USB grinder. Silahkan kalian nonton video saya tentang review Latina Sulawesi ini ya. Linknya saya kasih di kanan atas. Nah, penampakannya seperti ini, kita tinggal tekan saja tombolnya, dan kita harus sabar menunggunya. Gilingan yang saya gunakan adalah medium to fine. Nah, berikut adalah penampakan dari filter kainnya. Sebelum dipakai, kita akan rendam terlebih dahulu dengan air panas. Apalagi ini baru. Nah, di bagian bawah ini juga ada hook atau pencantolnya nanti ya. Dan juga ada pernya, jadi kita bisa tarik nanti. Nah, kita masukkan ke gelas itu, lalu kita tuangkan air panas. Jadi kayak bikin teh celup ya. Nah, sekarang mari kita mengisi bottom chambernya. Kalian bisa menggunakan air suhu ruang, atau juga bisa menggunakan air yang sudah dipanaskan. Kalau saya lebih memilih air yang sudah dipanaskan untuk mempercepat waktu kenaikan air dari bottom chamber ke upper chamber. Apalagi kita masih pakai burner manual seperti ini. Kalau kita pakai air suhu ruang, maka akan lebih lama nanti prosesnya. Nah, mari kita timbang. Saya akan memakai sebanyak 300 ml air yang sudah saya panaskan 90 derajat Celcius. Nah, setelah itu, mari kita nyalakan burnernya. Nah, itu dia ya, sudah nyala ya. Lalu kita bisa taruh filter kainnya dengan menggunakan capitan supaya higienis. Lalu kita tarik bagian tali bagian bawahnya sampai pengaitnya mengait keluar bagian bawah dari upper chamber ini. Lalu kita tinggal celupkan ke bagian bawah. Kita letakkan seperti ini ya. Pastikan bagian karet penghubungnya sudah menyatu dengan rapat supaya tidak ada udara yang keluar sehingga menyebabkan air dari bawah ke atas naik dengan sempurna. Nah, kalau sudah mendidih yang di bagian bawah, dia akan naik ke upper chamber. Wah, seru banget ya prosesnya ya. Nah, setelah itu baru kita bisa tuangkan bubuk kopinya dan kita bisa aduk sebanyak 5-6 kali. Lalu kita tutup dan biarkan selama 1 menit untuk berekstraksi dengan air panasnya. Di sini adalah step yang paling vital dalam penyeduhan menggunakan coffee siphon. Kita tetap biarkan air di bagian bawahnya tetap mendidih ya, karena suhu panas itu yang membuat air di atas tetap terjaga di atas. Nah, setelah 1 menit kita bisa ambil burnernya dan kita tutup apinya. Maka kita akan melihat proses cairan kenikmatan itu akan turun dari upper chamber ke bottom chamber. Wah, seru banget ngeliatnya ya. Sambil proses turun, kalian juga bisa mengaduknya 5-6 kali, yang nantinya akan terjadi dome effect pada sisa bubuk kopi di bagian atasnya. Nah, berikut ada prosesnya ya. Nah, mari kita lihat ya clarity dari cairan kopi ini. Lihat tuh ya. Jadi benar-benar tidak ada ampasnya di situ. Nah, setelah itu kalian jangan langsung pegang bagian upper chambernya karena panas sekali. Jadi harus hati-hati ya, bisa menggunakan serbet. Kita bisa ambil pelan-pelan. Nah, ini adalah penampakan dari bentuk sisa ampas kopi di bagian upper chamber. Akan membentuk dome effect seperti ini. Selamat mencoba, coffee lovers. Coffee lovers. Ya. Keren ya, seru banget ya ngelihat proses penyeduhan dengan menggunakan
Coffee siphon. Wah, tuh lihat tuh masih ada asapnya, masih panas ini ya. Ada yang nyebut apa kopi laboratorium namanya. Oh, memang kayak benar-benar ingat masa sekolah dulu kan di lab kimia. Wah, keren banget. Oke, mari kita langsung tuangkan. Jadi tuanginnya langsung dari servernya ini yang di bawah ini ya. Keren. Ini clarity-nya cukup oke ya. Karena memang makin bagus saringannya tadi, memang makin bagus juga hasilnya. Maka itu alangkah pentingnya kalian merawat saringan kain tadi sebenarnya. Ada beberapa tips untuk merawat kain tersebut. Ada yang memang selalu merendamnya, jadi selalu dibiarkan basah dan jangan sampai dibiarkan kering. Tapi ada juga yang punya ide untuk merendamnya dan membiarkan basah. Lalu kalau mau belum dipakai, ditaruh di plastik dan ditaruh di freezer. Nah, kalau mau dipakai, baru direndam lagi dengan air hangat. Supaya benar-benar terawat dan bebas dari bakteri yang pasti. Kita coba ya. Ini Sumatra Samundo dari Esperto Coffee. Seger banget. Ini fruity banget loh baunya. Jadi walaupun memang sistemnya dibakar langsung dengan api gitu ya, tapi ini yang terjadi ekstraksinya tetap di upper chambernya. Di situ terjadi ekstrak antara air panas dengan bubuk kopi. Jadi bubuk kopinya tidak langsung bersentuhan dengan api di bawah. Gitu ya. Disarankan kalian minum kopi ini dalam keadaan hangat, jangan terlalu panas ya, karena rasa yang aslinya bakalan hilang nanti. Mari kita coba. Wow, seger banget loh rasanya. Rasanya sih nggak terlalu berat ya. Sweetness-nya tetap sangat terjaga dengan baik. Dan memang rasa yang paling intens adalah rasa fruity itu. Kalau di sini sih ditulisnya memang star fruit sama sweet ripe pineapple with sugar cane. Itu dari sweetness-nya berarti yang sugar cane tadi. Atau kita kenal sebagai tebu. Kalau memang keadaannya lagi hangat, memang rasanya cuma tipis-tipis di lidah. Tapi kalau memang dia sudah dingin atau suhu ruang, dijamin rasanya akan lebih bold lagi, yaitu rasa fruity-nya. Saya sendiri jujur baru tahu nih kopi dengan rasa star fruit. Ternyata aroma yang dikeluarkan oleh kopi ini ternyata hintnya adalah star fruit dan juga sweet ripe pineapple. Wah, seru banget ya. Makin hangat, makin terasa. Bahkan sama sekali tidak ada rasa pahit-pahitnya sebenarnya. Benar-benar yang saya dapatkan adalah balance antara sweetness dan juga fruity-nya. Enak banget. Kalau kalian penasaran, silakan kalian pesan kopi ini melalui marketplace dengan judul Esperto Indonesia. Dan yang paling penting dari semuanya itu adalah kita wajib minum kopi enak.